Usia tahun 2025 mulai memasuki pekan pertama. Hati-hati karena masih banyak pertanda alam belum mereda dalam memberi bencana. Pandangan mata spiritual Ki Kusumo menunjukkan bahwa tahun ini tetap diwarnai sejumlah peristiwa alam yang mencemaskan. Ancaman bencana datang dari unsur tanah dan air masih kuat. Kondisi tahun 2025 masih belum kondusif, sehingga diprediksi tetap banyak kesulitan yang harus dihadapi. Situasi perpolitikan hingga kehidupan sosial agak memanas akibat terdampak krisis global. Sementara itu, kasus korupsi juga cenderung sulit diberantas. Lalu, peruntungan apa saja yang akan datang setelah memasuki tahun ular kayu Februari nanti? Sio apa saja yang beruntung? Tapi, seperti apa sikap yang harus diambil agar selamat selama menjalani tahun ular kayu? Sudah sepekan tahun 2025 berjalan. Tanda-tanda alam yang ramah masih belum terlihat. Jadi memang harus selalu berhati-hati menjalani tahun yang mulai bulan Februari nanti memasuki tahun ular kayu. Jadi banyak hal yang sebenarnya harus kita waspadai. Kadang-kadang goyang sedikit batuk-batuk, goyang sedikit muntah-muntah. Itu yang terjadi dengan bumi kita. Jadi di awal tahun akan ada banyak peristiwa air, karena air berkaitan dengan kayu, saling menyerap. Tetapi di pertengahan, airnya mulai berkurang dan akan banyak gejala-gejala alam seperti gempa bumi. Tahun ini memang diramal akan banyak fenomena alam yang menakutkan. Paranormal senior Ki Kusumo juga menengarai ada sejumlah bencana besar yang patut diwaspadai. Banyak hal yang kita pikirkan, itu mah cuman gosip. Ternyata kejadian, banyak gempa yang besar. Meski tidak menyebut ada gempa megatrash, tapi Ki Kusumo melihat akan terjadi guncangan hebat. Kondisi itu akan menimpa bumi setelah memasuki pertengahan tahun. Jadi di awal tahun ini kita akan melihat seperti itu, ada peristiwa-peristiwa gempa-gempa besar. Tapi jangan lengah, di awal tahun ini yang menjadi ancaman bukan gempa, tapi bencana yang berunsur air. Bukan hanya soal gempa bumi yang berpotensi mencapai skala-skala besar. Ancaman guncangan yang bersumber dari dasar perut bumi juga bisa membawa bencana lain. Saya melihat sebuah goncangan besar, goncangan yang luar biasa dan terjadi air pasang, air bah yang luar biasa besar. Apakah itu tsunami? Saya tidak mau berkata begitu, tapi yang jelas ini merupakan gerakan dasar bumi. Ki Kusumo melihat ada potensi goncangan besar yang membuat air laut ikut bergolak. Semesta rasa-rasanya memang sedang tidak ramah. Gempuran bencana menjadi ancaman serius, terutama untuk mereka yang lalai. Jadi hati-hati adalah kunci keselamatan. Tahun 2025 ini ada baiknya mengurangi kegiatan yang berpusat di pesisir. Apalagi pesisir selatan Pulau Jawa yang rawan bencana. Rentetan bahaya yang dikirimkan alam membawa bencana yang seperti sambung menyambung tak berkesudahan sejak tahun lalu. Kemudian kalau kita lihat dari sisi lain, di beberapa belahan di bumi kita, beberapa tempat-tempat termasuk di Indonesia, ada banyak peristiwa yang berkaitan dengan kebakaran. Karena unsurnya kayu, unsur api sangat melekat dengan kayu. Tidak hanya ancaman gempa, erupsi, gunung api, atau banjir bandang. Bencana yang bersumber dari unsur api juga memberi ngeri yang berkepanjangan. Sebab potensi kebakaran bisa terjadi di setiap tempat. Jadi di areal mungkin di bulan Mei, Juni dan lain-lain ke belakang akan banyak unsur api yang bertebaran. Akan banyak ada peristiwa-peristiwa kebakaran hutan yang besar. Ada peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan rumah-rumah, pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan.
Kebakaran tidak melulu terjadi di pemukiman padat penduduk, tapi juga di tempat lain seperti pabrik hingga hutan. Kecelakaan maut dalam penglihatan mata batin Ki Kusumo akan terjadi juga pada pesawat terbang. Di pertengahan bulan ini kita juga akan melihat sebuah peristiwa kejatuhan pesawat. Insiden mengerikan ini akan menjadi sangat menghebohkan karena memang memakan banyak korban jiwa. Dunia penerbangan sepertinya akan memasuki fase tidak baik di tahun ini. Tapi memang di pertengahan bulan diramal banyak peristiwa besar. Tidak hanya insiden pesawat, tapi juga kecelakaan-kecelakaan lain yang mengancam keselamatan. Tapi benarkah tahun 2025 yang memasuki tahun ular kayu akan menimbulkan banyak gejolak? Lalu, gejolak apa saja yang bakalan terjadi? Memang benar, alam sepertinya masih akan mengirimkan banyak bencana yang celakanya sulit dihindari. Sio ular adalah sio di mana kita akan dihadirkan dengan banyak gejolak. Sio ini melambangkan sisi terbongkarnya banyak sebuah peristiwa-peristiwa masa lalu. Sio ini menggambarkan kekerasan, benturan-benturan yang kuat. Jadi kalau kita bicara ular itu sosok yang kalau orang selalu ceritakan bahwa kamu mulutnya berdua, mulutnya cabang dua, itu artinya tidak bisa dipercaya. Ular adalah sebuah simbol mulut yang banyak berbicara, banyak bercerita, membongkar hal yang selama ini tertutup. Tidak hanya bencana-bencana serupa banjir dan tanah longsor atau gunung meletus hingga gempa bumi. Bencana akibat ketamakan juga terjadi. Sebab saat sudah memasuki tahun ular kayu, mulai Februari 2025, banyak gejolak bakalan pecah di mana-mana. Emosi tinggi, benturan kepentingan beradu kuat, membuat suasana terasa tidak nyaman. Dan tahun baru 2025 sudah masuk pekan pertama di bulan Januari. Artinya, hati-hati menghadapi segala kemungkinan buruk yang akan terjadi. Sio ular kayu adalah sebuah gambaran tahun yang energik, tahun yang penuh penemuan, gegap gempita dalam hal baik maupun hal buruk. Tahun ini yang ditandai sebagai tahun ular kayu menyembunyikan banyak hal yang serba besar. Kebaikan yang datang di tahun ular kayu adalah kebaikan besar. Begitupun sebaliknya. Jika yang muncul ialah hal buruk, maka yang dihadapi merupakan keburukan terbesar. Hal baiknya besar, tapi hal buruknya pun akan banyak mengagetkan. Banyak cerita-cerita skandal, cerita-cerita yang tidak pernah kita sangka antara pejabat dan artis. Banyak cerita-cerita antara artis dan pejabat yang melibatkan banyak orang, melibatkan uang besar, dan terjadi goncang-ganjing di mana-mana. Skandal serta berbagai perilaku salah memasuki fase yang terbesar. Tahun ular kayu adalah tahun yang penuh tantangan. Jadi kalau kita ditantang, banyak orang buru-buru mau menjawab. Ditantang, buru-buru mau menerima. Tetapi dalam sio ular kayu yang terbaik adalah duduk diam melihat ke depan. Karena banyak yang usaha itu terbangun, tertantang dan menjadi hebat adalah bukan usaha yang dilakukan saat ini, tapi tabungan usaha yang dibuat oleh orang-orang pada saat masa lalu. Jadi di tahun sebelumnya, sebelum masuk ke tahun ini, memulai usaha baru sehingga di tahun ular ini menemukan pencerahan. Banyak usaha lama yang gugur terbangkit dan bangun di tahun ular ini. Banyak peristiwa penuh misteri di tahun 2025 ini. Mengejutkan serta tak terbayangkan. Termasuk perilaku orang-orang yang terasa ganjil sehingga sulit menilai karakternya. Banyak peristiwa-peristiwa kejutan, banyak orang yang tampak baik banget dan tampak agamis terkena kasus
dan terkena peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan dunia politik dan perkorupsian. Tokoh yang kelihatannya baik bisa dengan mudah akan terbongkar kedoknya sampai-sampai orang terheran-heran mengetahui karakter aslinya. Kemudian juga nanti kita akan melihat peristiwa dalam dunia artis, banyak peristiwa keributan, ada peristiwa pemukulan, ada peristiwa keributan yang membuat sampai artisnya terjadi keributan besar, pemukulan dan sampai sakit, masuk rumah sakit. Ada lagi peristiwa yang berkaitan dengan bisnis artis yang akhirnya menjerit-jerit hancur di tahun ini. Di tahun ini pula akan terkuak kedok kebaikan seorang artis yang ternyata menyembunyikan sesuatu yang tidak baik. Di tengah segala isu panas di panggung para selebriti, bakal muncul pula keributan-keributan besar yang mencengangkan. Kecelakaan maut diramalkan Kikusumo menimpa pesawat terbang. Sementara itu, kehidupan juga masih penuh tantangan. Memasuki tahun ular kayu, sio apa saja yang akan beruntung? Berbagai bencana alam mengancam perjalanan tahun 2025. Juga bencana-bencana lain masih menjadi momok menakutkan. Untunglah ada sebagian orang yang tahun ini mendapatkan banyak keberuntungan karena sionya cocok dengan tahun ular kayu. Ada beberapa sio yang di tahun ini luar biasa naik, tapi ada beberapa sio yang memang agak ngedrop. Sio kuda bagus, sio naga juga bagus tahun ini, tapi sio lainnya seperti babi itu agak kurang bagus di tahun ini, jadi harus banyak melakukan perbuatan yang berkaitan dengan amal. Mulai bulan Februari, saat tahun 2025 beralih menjadi tahun ular kayu, ada beberapa orang yang mengalami kebangkitan. Tidak hanya kebangkitan bisnis, tapi juga karir serta taraf hidup. Memasuki 2025 yang sudah menginjak sepekan, segeralah berbenah. Sebab memang banyak yang harus dibenahi agar hidup terhindar dari segala mala dan bahaya. Tentu dalam hal ini harus kita bekerja sama bagaimana supaya alam yang tua ini kita obatin. Ngobatinya tentu semua orang sudah tahu bagaimana mengobati alam, bagaimana menyembuhkan penyakit alam, bagaimana menyembuhkan banjir, bagaimana menyembuhkan kebakaran hutan dan lain-lain. Itu sebenarnya cara-caranya sudah ada dan semua orang sudah sangat tahu. Alam dalam teropong batin Kikusumo butuh sembuh. Apalagi selama ini terus-terusan disakiti dengan dieksploitasi tanpa henti. Lantas seperti apa cara menyembuhkan luka yang mendera semesta? Cuman tinggal prakteknya, dikerjakan atau tidak. Saya melihat konsep dikerjakannya ini empet-empetan. Ada yang mengerjakan tapi itu tidak mencapai target sehingga apa yang diharapkan tidak terjadi seperti yang sebaik-baiknya. Tahun ular kayu memang akan penuh dengan tantangan. Semua orang membutuhkan spirit untuk benar-benar berhasil melewati tahun ini dengan selamat. Pada prinsipnya warna-warna cerah akan mempunyai tekanan pada semangat yang kuat, pada gerakan-gerakan fisik, gerakan otak, gerakan energi yang baik. Sejumlah metode pencerahan ditularkan oleh mereka yang waskita, termasuk memberi semangat pada jiwa agar harapan tetap menyala. Salah satu cara agar tidak kehilangan asa adalah dengan memakai warna-warna terang. Disarankan itu dilakukan di awal tahun hingga pertengahan tahun agar spirit juga selalu melejit. Tetapi di Ariel di beberapa titik termasuk bulan-bulan pertengahan, warna merah justru akan membuat kita terpleset, membuat kita menabrak sesuatu, membuat kita terjatuh dengan kondisi itu. Jadi untuk di awal dari mulai Januari sampai pertengahan itu mungkin dengan konsep warna-warna itu lebih menguntungkan, tapi mulai pertengahan ke belakang kita harusnya mencoba warna-warna yang lebih soft, lebih gelap supaya lebih membantu energi supaya bisa mengontrol sistemnya tidak berlebihan. Tahun sudah berganti. Kini 2025 sudah memasuki pekan pertama. Ada harapan meski serba ala kadarnya. Sebab bencana, kehidupan sosial, hingga perekonomian masih butuh perjuangan dan kerja keras.
Sebagai tahun ular kayu, 2025 juga mengisyaratkan untuk berhati-hati karena banyak luka lama yang terbongkar, termasuk skandal dan berbagai permainan kotor yang selama ini aman tertutupi. Tapi mudah-mudahan dengan selalu berserah diri, kita mendapat perlindungan dari Tuhan untuk melewati tahun berat 2025 dengan selamat.